Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selasi Nur Hasanati. Saya berasal dari Bengkulu dan dari kelas PAIC jurusan Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Microsoft Excel yang merupakan tugas untuk memenuhi tugas teknologi informasi yang dibimbing oleh Pak Maki. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kita membuat tabel terlebih dahulu. Untuk membuat tabel, maka kita menggunakan all borders. Kemudian di sini kita menggunakan tulisan font Times New Roman dan menggunakan ukuran 12. Agar otomatis, maka kita langsung menggunakan yang tengah. Nah, biasanya di sini ditulis nomor. Kemudian di sini nama mahasiswa. Nah, kita akan menambah satu kolom lagi. Kita menggunakan NIM terlebih dahulu. Di sini NIM, kemudian nama mahasiswa, kemudian di sini kemudian dengan supaya lebih rapi, maka kita rapikan dengan sendiri. Ini kita tambah satu tabel lagi. Nah, kemudian di sini kita blok, kemudian menggunakan merge and center karena kita di sini akan menulis nilai UTS. Di sini kita tulis huruf, angka, keterangan, kemudian peringkat. Sini kita juga menggunakan Times New Roman. Nah, kemudian agar kita mudah dalam menulis nomor, maka kita menggunakan satu, kemudian bawahnya 2, kemudian kita blok, kemudian kita tarik ke bawah agar tidak susah dalam menulis angkanya. Nah, kemudian untuk NIM juga begitu. Contohnya 131 5000 1, kemudian 131 5002. Agar kita tidak susah dalam menulis sampai ke bawah, maka kita langsung tarik ke bawah. Nah, kemudian ini sudah jadi. Nah, ini kita karena angkanya sudah ditentukan, maka kita langsung menuju ke rumus untuk menentukan hurufnya. Nah, untuk menentukan hurufnya, maka kita menggunakan rumus sama dengan if buka kurung. Nah, untuk logical testnya, maka kita menggunakan angka di samping, yaitu angka 81. Nah, kita menggunakan rumus kenapa C3? Kenapa C3? Karena dia berada di C dan urutan nomor 3. Kemudian C3 ini kita menggunakan rumus pertama, yaitu lebih kecil dari 60. Nah, lebih kecil dari 60 itu, maka keterangannya adalah tanda kutip if. Nah, kemudian kita bedakan rumus lagi, yaitu rumus yang kedua, yaitu if buka kurung, kita masih menggunakan rumus angka yang sama, yaitu C3,
lebih kecil dari 70. Nah, kita menggunakan keterangan yaitu D untuk selanjutnya. Kemudian rumus yang ketiga yaitu if buka kurung masih dalam rumus yang sama C3 lebih kecil dari 80. Keterangannya maka C, tutup tanda petik. Kemudian untuk rumus yang keempat yaitu if buka kurung masih dalam C3 lebih kecil dari 90, tanda petik, maka keterangannya yaitu B. Dan untuk yang terakhir yaitu kita menggunakan A karena A tidak ada bandingannya. Nah, untuk mengakhiri rumus tersebut maka kita memberikan kurung 4 kali karena rumusnya ada 4. Ini kita kurang mengasih tanda titik koma. Untuk tanda titik koma itu untuk memisahkan antara rumus satu dengan rumus yang lainnya. Nah, karena kita sudah menemukan hurufnya, ya. Nah, dari huruf yang pertama ini kita tarik ke bawah, maka dia akan langsung menyesuaikan dengan rumus yang telah kita tentukan tadi. Nah, kemudian untuk huruf. Kemudian rumus untuk keterangan yaitu kita menggunakan rumus sama dengan VLOOKUP, kemudian buka kurung. Nah, untuk mengetahui keterangannya maka kita ambil dari huruf. Nah, hurufnya itu yaitu D3. Kenapa D3? Karena dia berada di D dan urutan ketiga. Nah, kemudian kita pisahkan dengan titik koma. Karena dia keterangan, maka dan di sini sudah ada keterangannya, kita blok dari keterangan A sampai E. Kemudian kita pisah lagi dengan angka 2 karena dia ada di urutan yang kedua. Ini 1, ini kedua. Nah, kemudian kita menggunakan yang kolom indeks namanya kita 2. Kemudian yang terakhir kita menggunakan dipisah dengan titik koma, kemudian kita menggunakan false. Kemudian setelah kita mendapatkan keterangan yang sangat baik, nah karena kita sudah mencakup dari rumus awal, langsung kita tarik ke bawah, maka dia akan mengikuti hurufnya. Nah, kenapa dia salah rumus? Karena dari rumus atas kita harus mengunci rumus tersebut. Mulai dari D19 kita harus mengunci dengan menggunakan shift $. Nah, di sebelum 19 juga kita menggunakan kita harus menguncinya sebelum E juga, kemudian sebelum 23 juga, dan juga sebelum angka 2. Maaf, di sini kita menggunakan kita tidak usah mengunci yang angka 2. Nah, dia akan sesuai dengan huruf yang berada di sampingnya. Nah, kemudian untuk peringkat kita menggunakan rumus sama dengan range. Kemudian buka kurung. Nah, dengan ini kita menggunakan angka yang terdapat di sini. Nah, C3. Kemudian kita pisah dengan menggunakan titik koma. Nah, karena peringkat maka kita harus mengurutkan dari angka yang terdapat di sini. Dari angka 81 sampai 45. Langsung kita tutup kurung. Nah, karena kita sudah mendapat peringkat yang untuk nomor pertama, maka dari sini kita tarik ke bawah, maka dia akan sesuai dengan peringkat yang telah. Nah, kenapa dia salah? Karena kita belum mengunci rumus yang tertera di atas. Rumus yang tertera di pertama kali kita tulis. Maka kita kunci rumusnya tersebut.
maka kita akan menarik, maka ini peringkatnya akan sesuai dengan angka yang sudah tertera pada gambar pada layar di sini. Kemudian untuk rumus jumlah, agar kita mengetahui jumlah angkanya, yaitu kita menggunakan rumus sama dengan sum buka kurung, kita blok angka dari 81 sampai 45, kemudian kita enter, maka dia akan menghasilkan jumlah. Kemudian untuk rata-rata kita menggunakan rumus sama dengan average buka kurung, baru kita blok dari angka 81 sampai angka 45, dan kita enter. Itu untuk nilai rata-rata. Kemudian untuk mengetahui rumus nilai terendah, yaitu menggunakan sama dengan min buka kurung, sama kita blok dari atas sampai ke bawah, kemudian enter, kita mendapatkan nilai terendah. Nah, untuk mendapatkan nilai tertinggi, maka kita menggunakan rumus sama dengan max, kemudian buka kurung, kita blok kembali dari 81 ke 45, kemudian di enter. Kita akan mendapatkan nilai dari jumlah rata-rata, nilai terendah, dan juga nilai tertinggi. Nah, kemudian maka kemudian untuk menyetarakan antara huruf ini, maka kita juga bisa mengasih warna kuning. Di sini juga kita kasih warna kuning. Warna kuning. Kemudian untuk di sini kita kasih warna hijau. Nah, sini juga kita juga bisa memberi warna hijau. Nah, demikianlah rumus yang dapat kita pelajari di Microsoft, yang bisa saya jelaskan di Microsoft Excel ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.